Cin cin ci 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 ci. Cinta yang dulu pernah ada, asik, kini hanya menjadi kisah lama. Ku berharap semua ini kan terjadi. Mungkinkah waktu dapat terulang lagi? Ini masih ku kan terima kau dan dia, jika itu yang membuatmu tersenyum. Ku kan terima kau dan dia, jika itu yang mau terbaik. Aduh, Enggak, kaset yang salah. Tapi kaset. ngomong-ngomong soal lagu cinta toh, kalau lagu cinta tuh mesti ke orang galau dulu baru bisa berinspirasi untuk buat lagu cinta itu. Kalau menurutmu toh, sebagai musisi yang sudah melanglang buana di dunia Pengamenan. bagaimana itu menurutmu? Apakah itu harus memang kadang seorang musisi bisa menciptakan sebuah lagu itu memang karena didasari oleh pengalaman pribadi, atau memang terkadang apa ya, imajinasi itu muncul sendiri ketika ya saat lagi ngopi kah atau apakah? Pengalaman pribadi kebanyakan. Kalau dari pribadimu sendiri sebagai musisi toh, kan kau ini kan seniman, bisa dibilang seniman nih toh? Seniman lokal. Seniman lokal toh? Oke. Kau sudah pernah jadi anak band, gitaris pernah, vokalis juga pernah. Oh? Selama kau bergelut di dunia musik, selain musik tari tradisional atau musik apapun itu toh, maksudnya pengalamanmu apa yang menurutmu bermusik, oh ternyata bermusik seperti ini enak juga deh, atau bagaimana kah begitu dari sudut pandangmu gitu? Kalau untuk nyaman bermain musik paling di tradisi. Kalau untuk di modern enggak. Tapi selama kau main di musik modern, kan kau lama di apa sih nama band pertama apa? Wafer Band yang personilnya tidak kartu. Hah? Kartu siapa dulu. personilnya itu? Saya, Abal, Aris. Oh, kau pertama main band masih sama Abal? Sama Abal, Aris. Bukan sama siapa? Bukan, kalau itu yang mereka Wahyu Waper itu. Bejo. Waper itu. Itu setelah dari kartu lepas. Lepas baru saya ke Waper sama mereka Wahyu, Bayu, sama mereka Bejo, Peri. Itu baru Wafer. Setelah ke Wafer baru terjun ke Demoka. Dan di Demoka yang paling lama di. Tapi Demoka kan sama kartu, cuman beda satu personil saja. Tapi selama kau terjun di dunia musik toh, bergelut di dunia musik itu sudah adakah memang yang murni karyamu sendiri? Kalau karya sendiri banyak. Yang pernah kau bawakan manggung begitu? Sudah. Bahkan ada mungkin karyamu yang sama Wafer pernah yang sudah di-tag begitu? Kalau di-tag-nya sudah banyak, cuman alhamdulillah juga pernah dapat juara 2 dengan lagu sendiri. Tapi itu versi akustik di Kolaka. Festival? Tapi akustik di sini di kilometer 1. Kilo 1? Oh. Juara 2 lagu apa itu, Mbak? Yang itu buat Ririn kalau salah. Iya, buat Ririn. Ririn siapa? Iya dah, buat Ririn. Yang Ririn Yasila kau di. Ngomong-ngomong masalah lagu yang kau ciptakan dulu ini, yang kau bilang kau juara 2 dengan ini lagu toh? Judulnya kalau boleh tahu apa, guys? Embun Pagi kalau yang Pagi. Sebening embun, bukan itu lagunya Kamal? Tidak, yang lirik saya, yang kata-katanya dibantu sama Kak Amal, tapi lebih kuat di penciptanya di saya. Oh, tetap
ciptanya tapi anunya apa? Idenya dari Kamal, maksudnya alur ceritanya tuh. Oh jadi itu berarti lagu Embun Pagi, ide ceritanya dari Kamal, tapi Kamal. lirik yang susun tapi kamu. Lirik sama kata-katanya saya. Dan musik yang aransemen pasti saya. Aris. Kalau musiknya tetap juga dari saya, cuman ada sentuhannya sedikit. Tetap ada sentuhannya. Karena kan format band yang kemarin tuh masih format band, jadi ya. Tapi saya... inspirasi Embun Pagi itu dari mana itu? Apakah dari sosok seorang mantan yang pernah menyakiti atau bagaimana? Karena teksnya Embun Pagi tuh apa boleh dikatakan kayak lagu-lagu anak senja begitu. Iya, benar. Sebening Embun Pagi kan awalnya dia sejuk, ketika warna terasa sama. Asik. Dan saya rasa kalau bicara seperti itu ya itu cinta. Cuman cinta yang berbagi rasa. Ya, tapi maksud sering berjalannya waktu iya. Itu jadi bumerang. Yang tadinya embun untuk hatinya berubah menjadi embun berubah menjadi kegelapan buat hatinya. karena yang diharapkan tidak sesuai. Tapi lagu Embun Pagi tuh sebenarnya bagus guys. Kalau teman-teman dengar lagu Embun Pagi tuh lagunya seperti lagu-lagu apa ya? Mau dibilang melankolis juga nggak terlalu melankolis karena ada sentuhan-sentuhan pop Melayunya di dalam guys. Boleh dinyanyikan sepotong nih boleh, lagu bisa. Sebening Embun Pagi. Tar biar mic-nya biar suara gitarnya lebih kelihatan. Oh enggak. Ada di clip on lo toh? Asik. Bening embun pagi. Asik. Aduh. Menyejukkan hati. Asik sekali. Sebening hatiku bila mengenangmu. Sahdu sekali. Namun bagai mimpi. Wow, bagai mimpi, Bray. Kayak itu dalam sekali kata-kata tadi. Mimpi yang indah. Oke, sampai situ aja, Bray ya. Nah, itu sedikit apa ya? Potongan ya, potongan dari lagu Embun Pagi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran mungkin dengan lagunya, nanti kita akan buat konten di mana karya-karya teman-teman kita mungkin kita akan tampung di konten ini ya, tetap di konten ini. Kita bawakan nanti ada sesi tersendirinya lah. Mungkin dengan versi fullnya ya. Dengan versi fullnya untuk karya teman-teman semua yang ada di Rumah Seni dulu, maupun yang di Mika dulu. Nah, bahas-bahas soal lagu. Kan itu pernah sempat viral, ada lagunya The Moped yang sempat viral itu yang judulnya apa itu yang tak bisa memiliki. Nah, berhubung kamu kan itu mantan personil Demoka. Saya mau kupas sedikit itu tentang lagu Tak Bisa Memiliki itu. Kalau penciptanya itu siapa itu? Oh, itu Abal sebenarnya. Maksudnya tapi itu pun juga dia pengalaman pribadinya dia sebenarnya. Sama ya sesuatu lah. MWW. Ya MWW. Ini kalau Abal dengar ini pasti kita ditoki saat ini. Tapi sebenarnya kan asik, maksudnya teman-teman berbuat karya itu memang pribadi punya, maksudnya dia memang jalan itu. Berarti mereka bikin karya memang pada saat emosionalnya lagi mengalami sesuatu. Dia termenung lah, dia pikir maksudnya daripada sia-sia pengalaman itu ya. Kenapa tidak? Kebetulan dia juga kerja di seni ya, kenapa tidak dijadikan seni? Intinya teruslah berkarya, jangan bosan-bosan berkarya, karena kita nggak tahu karya yang mana yang bisa angkat orang nanti di kemudian hari. Iya. Cuman hanya masalah karena posisi tempatnya mungkin di kota kecil. Iya, jadi itu sebenarnya kita nggak boleh berkecil hati. Tapi kan semenjak ada sosmed atau apa, sekarang kan sudah orang lebih mudah untuk berkarya sekarang. Sudah disediakan medianya. Ada YouTube kan, kalian bisa punya, misal kalian punya lagu ciptaan terus kalian mau explore begitu. Ya kan kalian tinggal bikin live akustik kan pakai karyanya kalian terus upload di YouTube lah. Kan bisa juga jadi uang, Bah. Bisa. Suatu saat pasti akan ada orang yang menghargai kita punya karya. Iya, masalah suka tidak suka kan masing-masing manusia punya bawaan tersendiri, maksudnya kesukaan tersendiri ya.
Nah, cuman kan kalau kita bicara musik itu ya yang pertama paling orang berpikir tentang keindahan. Nah, cuman memang dari lagu ya mungkin banyak yang baper, maksudnya ketika iya sih. Satu kisah diangkat jadi sebuah lagu. Tapi kan kalau buat saya mau sedih bagaimanapun itu namanya keindahan. Karena dia melantunkan sebuah nada di aransemen seapik mungkin akhirnya menghasilkan lagu. Kalau masalah bagus tidaknya kan kita kan hanya mencoba yang terbaik kan. Kalau kita dikritik sama orang itu kita nggak boleh berkecil hati sebenarnya. Jangan, jadikan motivasi yang seperti itu dijadikan motivasi guys. Jadi jadi orang jangan cepat berkecil hati ya. Apapun yang masalah yang kalian hadapi saat ini ya berusahalah cari solusinya karena tak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi memang kita maksudnya kalau khusus di Kolaka memang banyak musisi yang sudah Oh iya, kalau di Kolaka sudah banyak musisi-musisi tua yang sudah maksudnya vakum lah. Vakum maksudnya dalam vakum. Ya mungkin karena sudah berkeluarga ya, mungkin. Tapi bahkan sampai sekarang juga masih ada teman-teman kita yang masih banyak. Masih banyak yang masih bergelut di situ mungkin tapi sekarang kan medianya paling di kafe-kafe. Ya. Main di kafe-kafe. Mungkin salah satu mau dibilang paham juga bukan sih tapi enggak, lebih ya sebenarnya kalau dulu itu kan itu identik dengan pengamen. Cuman sekarang mungkin lebih levelnya lebih naik lagi, naik lagi karena dia bisa dibilang pakai kontrak juga. Baru dia tampilnya enggak dia harus resmi dalam arti pakaiannya harus rapi, lagunya terkonsep. Kalau pengamen kan tidak. Tapi kan kamu kan juga maksudnya sebelum aktif sekali di Sanggar Tari toh? Iya. Kamu kan memang awalnya kan mulai berkarir di jalur sini itu kan lewat musik toh? Lewat musik modern. Bahkan sudah berapa band yang kamu jalani? Suaramu kan juga bagus. Alhamdulillah. Tapi kenapa lebih pilih fokus ke seni tari daripada ya itu kembali ke tempat tinggal sih sebenarnya. Maksudnya kalau di tahun yang kemarin, maksudnya sebelum sosmed ini ya, sebelum meledaknya ini, sebelum era sosial media, era sosial media, ya kemarin kan kalau kita tinggal di kota kecil kayak Kolaka, untuk punya impian seperti sebesar apa yang kita lihat di televisi, anak band bisa menghasilkan uang atau agak susah. Jangan kan karena media yang ada saat sekarang itu belum ada saat belum ada. Dan kita kan saya kan kemarin di era itu memang HP masih HP senter itu pula layar kuning. Nggak ada yang kayak sekarang orang tinggal buka saja bisa pakai cuman buka muka saja sudah bisa menghasilkan atau apa. Medianya kurang. Tapi kan kalau menurut saya level-level zaman dulu itu band-band yang bisa dibilang menurut kita band baru tuh yang kita bikin tapi sudah penenjok dapur rekaman itu sudah luar biasa. Iya, luar biasa kita. Khususnya untuk kita yang di Kolaka kita kan maksudnya ketika kita masuk di studio ya kita anggap kayak kita artis. Iya. Karena kita bisa kita bisa jalani yang artis lakukan kayak begitu. Iya, hanya saja karyanya kita stuck sampai di situ. Tapi suatu kebanggaan sih. Ya, itu dengan cara suatu kebanggaan masuk ke HP MP3 suatu kebanggaan. Setidaknya karya yang kita buat ya memang kita nikmati. Walaupun tidak menghasilkan uang, tapi kan ada satu kebahagiaan untuk seorang musisi ya itu kebahagiaannya. Ketika apa yang dia buat dia nikmati kayak begitu. Nah, sampai ada pikiran untuk fokus di Sanggar Tari itu daripada Sanggar Musik itu kenapa? Ya saya kan orang kalau mau cerita masalah ke itu ya saya kan kembali ke suku lagi kalau yang itu. Awalnya saya kamu kan asli suku. Awalnya kan saya tidak suka musik tradisional. Yeah. Karena saya pikir yang modern saja tidak laku apalagi yang tradisional. Itu awal pandangan saya. Yeah. Cuman berjalan waktu ya saya kembali ke kampung lihat suku, ternyata memang harus ke kesenian musik tradisional itu karena yang diangkat di musik tradisional itu ya adat sendiri. Adat sendiri. Takutnya kalau orang-orang tua yang mendeluani kita sudah tidak bisa lagi berbuat ya adatnya pasti hilang. Makanya saya terpanggil untuk itu. Ya saya belajar dengan itu.
Akhirnya sampai sekarang fokusnya di alhamdulillah sampai sekarang dunia tari. Dunia tari, walaupun ya ndak setenar di band anak-anak band seperti anak-anak band ya kan. Nah, sebagai ketua di salah satu sanggar seni tari yang ada di Kabupaten Kolaka, apa tantanganmu yang paling berat menurutmu? Pimpin beberapa para seniman-seniman junior lah. Maksud saya kan mereka seniman-seniman baru kan. Iya. Rata-rata anggotamu sekarang kan itu anak-anak yang baru selesai sekolah, makanya yang masih duduk di bangku kuliah. Iya, dan eranya juga kan beda. Eranya juga beda. Nah, sebagai ketua, apa tantangan terberatmu? Tantangan terberat lebih ke ini siapa menyatukan beberapa kepala itu, pemikiran karena kan tidak, yang satu pasti akan beda, satu beda. Tapi kembali ke ketuanya sendiri. Maksudnya ketika apa yang saya berikan, pola pikir yang saya berikan, ya saya harus satukan dulu. Nah, baru saya rangkum dengan otak yang saya pikirkan. Itu sih yang tersulit, karena itu yang pertama. Yang kedua itu masalah waktu. Maksudnya waktu kita untuk berproses itu memang tepat waktu sangat susah memang. Tapi belajar dari situ memang nggak bisa. Kita manusia kalau mau dibilang tepat waktu kayaknya susah. Pasti akan lewat 1 detik atau lewat 1 menit. Yang penting kembali ke prosesnya saja. Maksudnya apakah kita mau arahkan kemana, media ini kita mau arahkan kemana, kayak begitu sih. Susahnya di situ. Sejauh ini belum ada konflik yang terjadi internal. Konflik di sanggar yang dipimpin sekarang. Alhamdulillah belum ada kalau untuk yang sanggar serumpun ini. Tapi itu menjadikan kita lebih dewasa lagi, lebih memahami lagi kan. Oh ya. Karena kan kita di kesenian itu kan sama di semua musik, walaupun modern pun tradisional pun ya pasti 1-2 orang pasti ada yang ego atau mungkin beda pemikiran. Tapi ya tergantung kita apa kita mau tangkap itu sebagai positif atau negatif. Konflik beda pendapat juga pernah dialami pas kau ngeband begitu? Iya, bos, sering. Kalau di band lebih sering karena kan ego masing-masing tiap pemain itu pasti ada. Dan itu pasti jadi bumerang sebenarnya. Nah, cuman kan kita nggak berpatokan di situ. Kita pikirnya seberapa lama kita di situ, seberapa lama kita berproses, apa yang sudah kita lakukan, ya kembali ke situ. Kalau untuk mempertahankan organisasi itu atau band itu kan dengan cara itu sebenarnya. Karena kalau masalah beda pendapat ya memang dimanapun kita, jangankan organisasi, orang tua pun juga pasti kita beda pendapat, walaupun kita dilahirkan sama orang tua. Berarti memang masalah beda pendapat itu sulit untuk dihindari. Sulit lah. Dalam tapi satu beda komunitas. Beda pendapat jangan dihindari, tapi dipahami saja. Beda pendapat. Itu ingat itu guys, teman-teman. Nggak perlu dihindari, tapi KKMBO. Iya. Perbedaan pendapat itu nggak perlu dihindari, tapi harus dinikmati. Dinikmatinya itu seperti apa? Karena kalau kita nggak nikmati itu kan beda pendapat itu sama proses sih sebenarnya, lebih ke proses mendewasakan diri. Mendewasakan diri, karena asik. Umur dimanapun itu kita pasti kita akan dapat itu, terutama kalau kita akan alami namanya perbedaan pendapat. Pasti terutama kalau dalam hal apapun itu ya. Dalam hal apapun itu, karena kan urusan pekerjaan. Itu akan berjalan terus. Sehari-hari, percintaan yang paling ini percintaan sih yang orang sekarang banyak alami itu perbedaan pendapat di percintaan, guys. Pernikahan yang lebih parah. Pernikahan. Oh ya, kalau itu lawan terburuk di situ. Kalau menurut versi layangan putus, ujian terberat pada saat pernikahannya itu poligami, guys. Iya, dan memang karena kan kalau kita bekerja di kesenian, ya saya nggak tahu kalau teman-teman kesenian yang lain, tapi kalau saya pribadi ya poligami untuk orang pekerja seni gampang. Asik. Poligami dalam berkesenian itu seperti apa sih sebenarnya? Ya maksudnya dalam arti ya, saya contoh lah, saya sudah berkeluarga, saya masih jalani kesenian itu ya gampang. Penari pasti mau tidak mau pasti suka yang namanya seniornya, suka sama yang namanya pelatihnya. Semacam cinta lokasi. Iya, cinta lokasi, dan kenapa tidak jadi poligami? Cuman itu hal-hal yang kayak begitu sebenarnya kayak apa ya? Pemanis di dalam. Iya, itu juga yang mungkin kita bakal jelaskan hari ini, malam inilah. Boleh. Bahwa kehidupan di sanggar seni itu kadang ada orang yang tertarik masuk di sanggar seni karena penari-penari ceweknya cantik. Tujuannya itu awal tujuannya itu pertama mungkin
karena cewek toh. Iya betul. Akhirnya mereka mau masuk di sanggar. Ada juga sih memang yang murni mau belajar musik lagi, mau belajar seni tradisional. Betul. Nah, tapi kebanyakan tujuan utamanya sih kalau anak-anak muda zaman sekarang itu karena mungkin lebih ke ada yang udah suka di dalam kan toh. Iya. Apalagi kalau baru masuk lihat wah cantik. Iya. Jadi itu pernah kita alami waktu di angkatan juga dulu. Jadi saya sedikit flashback guys. Iya. Kita punya teman sanggar ini toh. Iya, dan saya saja tidak memikir itu, Pak. Saya tidak memikir itu. Saya punya teman sanggar juga dulu. Waktu saya masih sama dia nih bersanggar. tapi ya kita kan ngomong-ngomong santai kan. Ngomong santai. Saya udah sebut nama nah. Kita kan walaupun nanti dia nonton ya pasti dia tahu kalau dia ini cerita ya. Tapi kan itu masa lalu. Kenapa apa masa lalu? Tapi masa lalu kan untuk diceritakan. Karena berawal dari dia masuk, dia join sama kita karena dia suka sama salah satu penari yang ada di sanggarnya kita. Akhirnya sekarang dia malah fokus dan tekun di dunia seni tari tradisional ini. Tapi awal tujuan masuknya memang ya karena suka sama ada ketertarikan. Ada ketertarikan sama penari yang ada di Sanggarta. Tapi seiring waktu berjalan, ceweknya udah dapat, malah ya dia semakin fokus di sanggar tari yang dia masuki sekarang. Cuman kalau kita mau bahas soal itu sih ya nantilah kapan-kapan. Bagus nanti kalau misalkan saya undang orangnya baru kita ulik. Boleh ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena supaya pada saat itu juga saya penasaran sih sebenarnya. Karena itu kisahnya itu ya, tapi, berderu air mata sih. Maksudnya kan kita di umur yang kemarin kita belum paham tentang itu. Iya. Jadi kita cuman fine aja tuh, lihat suasana, oh ya seperti ini ternyata dia begini. Tapi kita belum memahami itu, belum saat giliran sekarang di umur sekarang kita paham lah. Paham, makanya kita harus kupas dulu sebagai mencari tahu. Senior ya mungkin. Lebih tepat. Jadi mereka lebih paham. Nah, jadi itu juga sudah kau bisa jadikan pelajaran untuk anggota yang kau pimpin sekarang. Iya, kan? Betul. Bahwa sejatinya kalau memang tujuannya mereka untuk berkesenian, ya silakan dah. Tapi walaupun mereka masuk dengan tujuan yang ada something lah yang mereka inginkan di dalam. Itu kan pasti hampir tetap semua. Kalian sebagai senior itu patut apresiasi karena dari situ ya kalian bisa kasih mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat bahwa di dalam sanggar seni tari ini yang kalian cari bukan ya cewek-ceweknya lah atau bukan ada pelajaran yang kalian bisa dapat. Sebenarnya kembali ke proses sih, maksudnya ya memang orang kan beda-beda cara masuk ke, maksudnya bergabung ke sini beda-beda ya. Mungkin awalnya karena dia suka satu, akhirnya tiba-tiba dia serius, kan kita tidak tahu. Iya sih. Cuman jalurnya mereka yang beda-beda. Ada memang orang yang memang betul-betul dari awal sudah memang ingin sekali berkesenian. Dia tidak pikir ini itu tidak, yang penting dia gabung di situ, dia pintar itu, dia bisa ikuti apa yang diproseskan di dalamnya. Itu ada juga orang seperti itu, tapi 90% kebanyakan ya orang yang masuk di suatu lingkaran atau suatu perkumpulan ya memang kan ada something di situ. Ada pun juga orang yang gabung di sanggar itu hanya karena BlackBerry, itu juga ada dulu itu. Ya termasuk saya. Termasuk beliau. Ya tapi itu kan ya kalau maksudnya kalau kita hidup ceritanya cuma itu aja kan tidak keren. Maksudnya ya itu bukan suatu keburukan kalau buat saya. Itu malah jadi cerita buat saya nanti. Ya. Cerita yang indah untuk dikenang guys. Ya. Mungkin diantara teman-teman yang nonton belum pernah ya lihat orang tukar 1 unit motor dengan BlackBerry pada zaman itu. Ya karena memang kalau mau disuruh, ya saya memang di posisi itu memang sangat suka sama BlackBerry karena memang di zaman itu besar-besaran itu udah. Karena di zaman itu besar-besaran itu. Cuman dia yang tidak pakai BlackBerry kan. Sampai motornya ditukar sama BlackBerry. Ya dan satu ini lagi. Dan satu juga yang memang pada saat itu posisi saya memang ya saya mau gaul juga. Yang pertama. Karena kan pandangan saya yang kemarin ketika saya pengen BlackBerry berarti saya gaul. Ya, begitu. Tapi ini persepsi saya. Nggak tahu kalau teman-teman di luar sana pandangannya kayak gimana, itu menurut saya. Itu motor dibawa di Makassar guys. Itu pun motornya kan lagi 3 bulan baru lunas. Motor dicicil bukan BlackBerry.
Ya tapi itulah guys ya, maksudnya itu kan pengalaman kita yang kemarin ya. Guys. Alhamdulillah dengan. Nah itu apa ya? Itu juga satu keseruan yang menurut kita ya. Iya, dan akhirnya jadi cerita dong, jadi cerita. Cerita yang ya lumayan lucu untuk dikenang. Padahal kalau di umur kita yang kemarin itu bukan suatu kelucuan, malah kerugian. Tapi ya ketika kita pahami itu ya memang lucu. Nah, mungkin juga kemarin itu karena pengaruh-pengaruh di lingkungan sekitar guys. Jadi kemarin itu kan anak-anak sudah pada pakai BB. Iya. Pada saat itu kan zamannya BB itu kan gimana kan? Wow. Kita ping-ping itu, asik sekali. Nah, masalahnya kayak di tongkrongan ini kan cuma dia yang tidak pakai BB. Iya, dan selalunya kalau saya ketemu lawan jenis, maksud dalam arti perempuan, ketika saya minta nomor paling bahasanya hari gini SMS-an kan tidak mungkin, kan tidak mungkin. Ya jelas. Akhirnya motor satu-satu. Tapi memang ada maksudnya di zaman itu memang selalu perempuan ketika kita minta. Iya, pada saat itu kan BlackBerry sudah apa ya? Dia memang merasuki jiwa dan raga. Baru memang kan. Barat kata kalau zaman sekarang itu iPhone 13 Pro Max. Ya. Sampai motor rela ditukar kayak. Hilang ditukar, tapi kan maksudnya ya ngomong-ngomong masalah motor, itu kan motor banyak sejarahnya, banyak kenangannya itu motor. Sampai kunci sudah kabel yang dikasih. Iya, maksudnya kan sejarahnya itu motor banyak sekali terutama dengan mantan terindah. Iya, dengan mantan terindah kan. Saya enggak usah sebut nama, tapi adalah sosok mantan terindah yang pernah. Iya, dan memang gara-gara dia saya explore motor. Gara-gara dia itu motor sampai terbeli, guys. Ya, jadi guys, ini cuma di sini ya, di vlog ini kita coba buka-bukaan ya. Coba dulu sedikit. Nah, itu kan maksudnya ya wajar guys ya, maksudnya kita di masa itu memang ya maunya kelihatan keren juga sama pasangan. Nah, ketika teman apa kalau pergi pacaran begitu. Dan memang awalnya lucu Rada. Awalnya kan saya sering naik PT-PT ya, namanya kita dikolakan naik PT-PT. Akhirnya si perempuannya bilang, teman saya kalau ketemu pacarnya itu selalu dijemput pakai kendaraan, pakai motor. Kamu kenapa ketika datang naik PT-PT? Jadi Jadi PT-PT itu kalau di sini dia angkot ya. Kalau di Jawa mungkin orang bilangnya angkot. Angkot. Kalau di Sulawesi itu dibilang PT-PT. Oh jadi karena kata-kata itu kok tersinggung ceritanya. Iya. Kalau di umuran dulu ya saya tersinggung. Akhirnya inisiatif. Akhirnya tapi lucu. Ini lucu ini. Ini lucu. Ya, jadi ini guys cuma di sini ya, di vlog ini saya ceritakan ya. Jadi motor yang saya keluarkan itu uang dari uang pandainya adekku itu. Uang dari pandainya adekku itu. Sisa uang dari pandainya itu. jadi saya masih ingat tuh ceritanya. Adekmu ada uang pandainya dilamar. Uangnya sudah naik, sudah dikasih. Uangnya sudah dikasih. Terus jadi, ada sisanya berapa juta nih? Sisanya itu sebenarnya ada di angka 10 sih sebenarnya sisanya. Tapi kan zaman dulu tahun berapa sih? Masih 2010-an ke bawah deh. Ya sekitar 2009 lah. 2009 kan itu kan kalau mau DP motor kan 1 juta dulu itu sudah bisa DP. Sudah. Saya kan kemarin dapat DP itu 1 juta pas, enggak kurang lebih 1 juta pas. Enggak semahal sekarang, jadi itu kan saya tanya Macia di rumah. Tapi ini adekmu tahu bilangnya. Dia tahu, makanya dia bilang dia kasih tahu orang tua di rumah ya kasih, karena kan kasihan jauh dia anak muda baru teman-temannya pakai motor, dia naik PT-PT kan enggak enak. Jadi tapi yang saya pikir saya tidak pikir lain rasanya. Saya pikir bagaimana caranya kok kasih senang dia. Cewekku tuh bisa senang, itu yang saya pikir. Di zaman saya kemarin kalau orang bilang perjuanganmu untuk senangkan hatinya cewek ini luar biasa. Iya, saya lakukan semuanya. Yang penting karena bagi saya itu ya mungkin kalau di luar sana bilang saya mungkin terlalu bahasa gaulnya orang bilang lebay, tapi memang itu kenyataan yang saya rasakan. Saya kemarin ketika saya berhubungan yang saya mau lihat itu bukan karena saya kasih uang dia, tidak. Tapi yang saya cuman mau lihat suatu kebahagiaan itu dengan cara senyumannya. Iya. Jadi ketika saya dapat itu saya lakukan. Tapi akhirnya, itu lucu itu semua. Akhirnya terciptalah itu sebening. Akhirnya bukan. tapi
Maksudnya hubungan itu patah guys ya. Iya. Maksudnya dia tidak berlanjut. Itu patah guys. Dia tidak berlanjut. Dan itu kisahnya sebenarnya pedih sekali. Kalau kita mau lebih ke cerita itu ya nanti lah guys. Nanti ada sesinya tersendiri tuh. Nanti kita akan kupas siapa mantan terindah yang selalu kita olok-olok ke Kakek Embo. Nah, kalau menurut saya sebagai teman yang kenal sudah lama dengan dia, di antara pacar-pacar yang pacarnya sudah ini kisahnya yang paling apa ya? Kayak sinetron udah. Ya. Iya, tapi layangan putus lewat, bro. Layangan putus lewat. Rada saya maksudnya saya menderita 1 bulan saya menderita. Saya menderita gara-gara hubungan itu. Maksudnya bukan menderita. Tapi itu nantilah. Saya juga mau bilang waktu Kakak Embo ini masih berhubungan dengan yang kemarin kan. Kalau mungkin teman-teman lihat Kakek Embo yang sekarang itu beda dengan yang Kakek Embo yang dulu. Dulu Kakek Embo jarang dibilang mau main bodoh-bodoh lah, istilahnya orang tua mau main bodoh-bodoh. Lebih dewasa. Dia tuh lebih dewasa. Iya kan, karena kan yang kemarin kan saya jalani faktor umurnya juga sih yang kemarin umur si perempuannya memang umur si perempuan juga dewasa. Terus mungkin ya itu juga salah satu cara bagaimana supaya dia bisa ambil hati kasihnya toh, dan memang menyesuaikan juga dengan maunya dan yang terjadi guys, layangan putus guys. Ini bukan nih layangan putus guys, lereng putus. tapi apa ya? Itu kan suatu kebanggaan, maksudnya ya akhirnya saya pribadi dapat cerita juga dalam hidup. Maksudnya, istilahnya orang sekarang itu bucin lah. Bucin. Saya kan memang tipe laki-laki yang bucin. Di saat umuran itu, di saat yang itu. Karena saya juga udah tahu kan kebanyakan laki-laki yang bucin itu ketika dia cinta pertama, tapi saya memang itu bukan cinta pertama, bukan. Cuman ya nyamannya mungkin di situ, ya. Nyamannya di situ. Mungkin di situ. Klopnya di situ. Bahkan guys, nih kalau kita ya sebagai laki-laki kan mungkin ada rasa trauma yang mendalam toh ketika kita sudah pacaran lama tapi ujungnya kita gagal sama pacar. Terus ada yang datang ini niatnya serius sekali guys. Bahkan pengorbanannya ini perempuan itu lebih kan kau yang kasih turun itu. Kita punya semangat, kau yang kasih turun. Sudahlah. Ya tapi maksudnya itu kan itu bumbu dalam cerita kan ya. Biar jadi bumbu-bumbu kehidupan. Tidak perlu lagi kita ulik. Mungkin orang-orang yang kita maksud sudah bahagia dengan pilihan hidup. Iya, tapi kan memang rada maksudnya kita laki-laki kadang enggak sesuai, maksudnya realitanya enggak sesuai ya, ketika ada yang kita suka ternyata dia tidak seterusnya. Nah, ada juga orang yang kita tidak harapkan ternyata dia sebenarnya yang terbaik sebenarnya, cuman kita kembali lagi, bro. Hati ya. Terlambat kembali ke hati karena kan kita cuma menjalani hubungan baru hatinya cuma di sebelah tidak kan tidak bagus. Agak susah sih, bro. Iya, karena kan kita laki-laki kan mencari tulang rusuk yang pas. Iya. Jadi kenangan pahit bukan untuk diulang tapi untuk dikenang, guys. Kalau saya kenangan pahit enggak ada. Karena yang saya pikir ya kopi Joko dikasih gula manis, Pak. Asik. Kopi Joko dikasih gula manis. Cuman ya berarti kenangan pahit itu enggak ada? Enggak. Cuman menangis sebulan itu ada? Ada. Ya jadi itu maksudnya ya kita laki-laki enggak bisa pungkiri itu guys ya, maksudnya sekuat apapun laki-laki, seganas apapun dia, mau dia mukanya burik atau apa, tapi pasti. Kalau sudah bicara masalah hati sudah. Betul. Dan laki-laki untuk perempuan guys ya, perempuan harus pahami pasangannya. Ketika pasanganmu menangis gara-gara hubunganmu, ya enggak usah lepaskan dia. Karena ya sudah itu cintanya dia. Sudah itu. Teman-teman dengar itu. Iya, karena kan kita kan tahunya kalau begini kalau perempuan menangis sudah hal lumrah dan itu memang ilmunya mereka. Ilmunya mereka ketika mereka sakit hati atau mereka kecewa ya dengan cara menangis mereka selesaikan. Asyik. Ya, kalau kita laki-laki, kita kan banyak. Ya kalau kita enggak tahu maksudnya ketika dia mungkin dengan minum-minuman keras mungkin atau balapan motor. Tapi kalau ketika laki-laki yang memang betul-betul pakai hati, sudah banjir bro. Banjir. Jatuh air mataku, asik. Coba dulu satu lagu dulu yang
apa dari ketiga band yang kau pernah naungi ini, karya yang paling enak kau nyanyikan itu? Saya kalau yang sepenggal anu mau. Kalau yang paling enak yang terakhir yang di Jogja kemarin. Yang mana itu? Ini apa? Yang tak keulang lagi. Oh iya, bisa kita nyanyi dulu guys ya. Kita dengar dulu kakek Embo nyanyi guys. Mencairkan suasana, lebih fresh lagi, lebih fresh. Di refnya saja nah, durasi guys. Apa anu dan rasakan itu. Dan rasakan, dengarkan. Aduh, ini lagu enak sekali. Kata hati yang bicara.